Kamu mungkin sebagai pemula juga pengen tahu dong kira-kira kalau mau awal investasi itu ada tips-tips khusus nggak sih supaya mungkin kalian itu bisa menghindari sesuatu yang kurang perform bagus atau kalian bisa lebih maksimalkan yang ada. Nah, di video ini bakal aku jelasin juga dengan bantuan ChatGPT atau dengan teknologi, kita akan belajar sama-sama tentang tips dalam berinvestasi. Oke, jadi mungkin sebelum masuk ke sana, aku juga udah bikin sebuah video, ya video tutorial. Video tutorial ini berisi tentang apa ya? eh, edukasi di mana teman-teman itu bisa memakai ChatGPT untuk pekerjaan kalian. Jadi kalau kalian punya pekerjaan dalam berbagai macam bidang, itu bisa kalian gunain dan mempercepat pekerjaan kalian dan juga mempermudah daripada pekerjaan kalian. Jadi kalau kalian tertarik, coba aja cek di keranjang di bawah ini, kalian beli aja dan investasi buat pengetahuan kamu supaya ke depan juga banyak bisa terbantu dengan adanya ChatGPT ini. Kelihatannya kamu sudah mengetahui, padahal sebenarnya belum mengetahui karena detailnya itu tuh sebenarnya lebih gede daripada itu loh. Oke, lanjut aja ke topik yang akan kita bahas hari ini. Jadi tentang tips investasi ya. Aku coba share screen dulu. Nah, oke dari sini bisa share screen. Oke, jadi yang ada di depan layar kamu ini adalah ChatGPT. Kamu bisa aja ngomongin misalkan tips, sorry, tips berinvestasi untuk pemula. Pemula apa sih? Nah, jadi kamu ketika ngomong sama ChatGPT itu layaknya kamu ngobrol sama orang, oke? Nah, pertama tentuin tujuan investasi. Nah, kok ngapain lo pakai investasi harus pakai tujuan gitu ya? Karena pada dasarnya ketika kamu misalkan Pak punya tujuan, kamu tahu arahnya mau kemana. Jadi kamu nggak hanya berinvestasi karena kamu pengen cuan, tapi lebih spesifiknya apa gitu. Oh aku kayaknya buat aku pensiun, oh aku buat ngumpulin buat DP rumah, oh aku misalkan buat jalan-jalan ke luar negeri di 2 tahun lagi, setahun lagi itu bisa tuh ya. Jadi tentukan tujuan dulu dari investasi kamu. Oke. Kedua, kenali profil resiko. Kan kalian bisa baca tuh. Nah, sekarang tipenya kayak gimana sih? Berani ngambil resiko tinggi atau agresif, sedang, sedang tuh moderat, kecil itu konservatif. Nah, kira-kira apa nih instrumen yang cocok sama kalian? Nah, itu disesuaikan. Jadi tanpa kamu mengenali profil resiko, susah, susah teman-teman ya. Jadi kenali dulu. Oh, misalkan saya nggak berani ngambil resiko gede, bisa deposito, ada reksadana kalau untuk yang agresif itu bisa saham atau reksadana saham. Kalau untuk di reksadana itu ada reksadana pasar uang, tuh ya. Kalau misalkan di Ciptadana ada yang namanya Ciptadana Cash, itu juga ada. Oke? Nah, sekarang juga ada yang namanya eh, mulai dengan dana kecil. Jadi kalau dalam berinvestasi itu bisa dimulai dari dana kecil. Kayak misalkan di reksadana, reksadana itu bisa dimulai dari 10.000. Itu ada juga yang kayak Ciptadana Cash tuh, reksadana pasar uang yang bisa dimulai dari 10.000. Jadi ketika kalian udah tahu nih ya bahwa oh ada investasi nih yang bisa dimulai dari nominal kecil, berarti kalau kalian misalkan nggak punya duit besar ya kamu sisihin aja 10.000. Itu kan bisa kan di Ciptadana Cash misalkan, atau mungkin yang kalau kalian profil resikonya agresif bisa di reksadana ciptaan dalam ekuitas atau mungkin saham unggulan itu juga bisa ya. Kamu masukin aja apa namanya cipta apa namanya andalan ekuitas misalkan contoh gitu karena 10.000 ya. Nah intinya sih ini tips ketiga. Tips keempat misalkan diversifikasi portfolio. Jadi diversifikasi portfolio itu penting banget karena pada dasarnya resikonya akan tersebar kalau kamu diversifikasi. Tapi kalau kamu misalkan investasi di reksadana, kamu beli satu reksadana aja udah diversifikasi. Karena pada dasarnya kan reksadana tuh paket. Paket itu isinya ada banyak dong. Nah, itu kamu udah diversifikasi. Kalau kamu misalkan istilahnya investasi di saham aja, berarti kamu ya satu spesifik. Jadi kamu harus beli saham yang lain untuk diversifikasi. Lalu ada yang namanya tips yang kelima adalah pilih instrumen yang tepat untuk pemula. Nah, contoh nih ada reksadana ya.
Cocok karena dikelola oleh manajer investasi, Anda tinggal memilih jenis reksadana. Nah, seperti yang tadi aku bilang. Jadi tinggal disesuaikan nama profil resiko kamu. Kalau kamu yang konservatif, kamu bisa reksadana pasar uang. Kalau kamu yang tidak berani ngambil resiko gede, tapi juga sedang-sedang aja lah, pendapatan tetap, campuran dan saham itu bisa di profil resiko yang agresif atau yang berani ngambil resiko gede. Ada saham, ada obligasi gitu ya. Lalu di sini gunakan platform atau aplikasi terpercaya. Nah, makanya kamu bisa berinvestasi di investasi yang sudah terdaftar dan diawasi OJK atau berizin dan diawasi OJK atau mungkin Bapepti. Nah, kalau kamu di reksadana, itu pastiin reksadana kamu, aset manajemennya itu sudah berizin dan diawasi OJK. Contoh kayak misalnya di Ciptadana, itu udah berizin dan diawasi OJK. Lalu pelajari sebelum berinvestasi. Jadi kamu nggak asal ikut tren orang, tapi kamu pelajarin investasi itu kayak gimana. Contoh kamu misalkan nonton video ini, itu juga kamu pelajarin. Lalu investasi jangka panjang lebih aman. Ya, jadi namanya investasi itu kan kita nggak mengharap keuntungan dalam jangka pendek. Jadi kalian jangka tahunan gitu ya. Nah, jadi pastikan kamu kalau mau berinvestasi itu untuk jangka panjang tuh tahunan maksudnya seperti itu. Hindari utang untuk investasi. Jadi kamu itu tips yang ke-9 itu hindari utang karena takutnya kan kalau kamu berhutang buat investasi nggak balik gitu ya. Nggak balik cepat, nanti bunganya udah melebihi daripada investasinya atau gimana. Nah itu yang kita takutin. Karena kan investasi itu tidak menjanjikan keuntungan pasti. Jadi make sure kalian hindari utang. Lalu evaluasi secara berkala. Jadi setiap 3 bulan, 6 bulan sekali kalian evaluasi supaya hasilnya lebih maksimal. Begitu teman-teman, itu dari ChatGPT itu begitu tuh hasilnya. Aku jelasin juga biar lebih simpel juga dan bisa diterima oleh teman-teman. Nah, ini kan sebenarnya kalau kalian mau tanya lebih lanjut, misalkan nih, aduh bahasanya terlalu ribet, ya misalkan, duh bahasanya ribet, ya ribet, bikin lebih mudah, lebih mudah. Oke, suka gini nih aneh, orang nggak ada yang ini kok. Nah, udahlah, mudah deh. Nah, tuh nanti dia bakal tuh generate sendiri. Jadi intinya teman-teman kalau di ChatGPT itu kamu ngajak aja ngobrol gitu. Nanti dia bakal bantu dengan sesimpel yang dia bisa gitu. Ini jadi bisa dijadikan sebagai alat edukasi dan juga sebagai pembantu kerjaan kalian. Nah, bila mana kamu misalkan setelah ini jadi tertarik untuk belajar lebih dalam soal ChatGPT dan kamu tuh pengen nerapin di pekerjaan kamu, pengen pekerjaan kamu tuh cepat selesai dengan ada ChatGPT juga, kamu bisa coba cek aja di apa keranjang di bawah ini juga. Nanti kamu bisa ya anggaplah investasi kamu nih untuk kepala kamu supaya kamu mempelajari ChatGPT lebih dalam. Itu aku bikin video tutorial untuk ChatGPT yang bisa ngebantu pekerjaan kamu lebih dalam gitu ya supaya kamu bisa explore. Jadi kalau kamu tertarik bisa beli aja, bisa soalnya itu murah banget, itu 50.000 doang dan itu jauh dari yang kalian bayarin, ilmunya itu jauh lebih gede daripada itu. Jadi tunggu apa lagi, kalau kamu tertarik kamu bisa beli aja. Dan itu aja, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, coba share aja ke teman-teman dan sanak saudara kamu yang lain. Thank you.